Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Kadang orang itu nggak ada puasnya. Kadang orang itu menempuh segala cara untuk mendapatkan sesuatu, misal kekuasaan, popularitas, kekayaan, kejayaan. iya, atau bahkan mungkin asmara. Ada beberapa orang yang buntu pikirannya, putus asa, akhirnya dia memilih jalan sesat dengan cara melakukan perjanjian dengan setan. Nah, di episode Zona Horor kali ini kita akan ngebahas tentang tokoh-tokoh terkenal yang rumornya menjual jiwa mereka sendiri ke iblis atau setan untuk keuntungan pribadi, misalkan kekayaan, popularitas, dan yang lain-lainnya. Intinya orang-orang ini mengambil jalan pintas untuk mendapatkan itu semua. Tapi balik lagi, again, ini cuma rumor belaka. Yang kebenarannya tuh masih simpang siur, guys. Tapi emang santer gitu. Banyak orang-orang yang percaya, guys, kalau mereka-mereka ini memuja setan. Pokoknya kalau berhubungan yang seperti itu seram sekali. Dan kalau di agama kita itu dosa besar yang nggak diampuni, guys. Langsung kita ke yang pertama. Di sini ada Santo Theophilus. Usut punya usut, Santo Theophilus ini merupakan seorang tokoh agama di abad ke-6 yang pernah melakukan perjanjian dengan setan untuk mendapatkan posisi penting di gereja. Dan kisahnya ini terkenal sebagai cerita paling tua tentang seseorang yang menjual jiwanya ke syaitan. Kisah ini berawal dari Theophilus yang merupakan diakon agung dari gereja Anglikan di Adana, Silisia, Turki. Nah, konon kemudian dia terpilih menjadi uskup. Tapi si Pak Theophilus ini menolaknya, nggak mau. Dan karena itulah posisinya itu digantikan sama orang lain. Nah, si uskup barunya ini malah mencopot jabatannya si Pak Theophilus sebagai diakon agung secara nggak adil. Dan karena itulah akhirnya si Pak Theophilus ini menyesal karena udah menolak tawaran jadi uskup. Nah, usutnya usut, kemudian si Pak Theophilus ini mencari seorang penyihir untuk menghubungi setan. Nih, cari perantara gitu ya, untuk melakukan perjanjian dengan iblis. Akhirnya si Pak Theophilus ini melakukan kontrak dengan iblis, membuat suatu perjanjian. Dengan bantuan setan, akhirnya si Pak Theophilus ini berhasil menduduki posisi uskup. Uskup kan kalau di gereja sama dengan imam toh, ya kayak imam gitu. Tapi kok dia mendapatkan seperti itu, malah bekerja sama dengan iblis. Mimpin dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi orang lain, ya. Indeed. Nah, konon beberapa tahun kemudian akhirnya si Pak Theophilus ini menyesali perbuatannya bersekutu dengan setan. Akhirnya dia bertobat, memohon ampun serta membatalkan perjanjiannya. Kalau gini jelas-jelas udah nggak bakal diterima lagi sih. Maksudnya kan mohon ampun sama Tuhan kan. Apalagi kan udah ada keterikatan sama setan. Yang itu bayarannya adalah dirinya sendiri, jiwanya. Jadi udah nggak bisa lepas. Tobat kayak manapun nggak bakal diterima. Merinding langsung ya kan. Lagi pakai merah-merah jadi aku setan ya. Loh, ini kan anunya, Mas. Oh iya ya. Next, lanjut yang kedua. Di sini ada Johann George Voss. Mohon maaf kalau kita ada salah penyebutan nama. Usut punya usut, Mas George ini merupakan seorang ahli kimia, ahli astrologi, dan seorang pesulap pada zaman kebangkitan Jerman di tahun 1500-an. Si Pak George ini suka banget dengan hal-hal yang berbau okultisme, apalagi kalau berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Pokoknya si Mas George ini nggak pernah puas dengan kehidupannya sendiri. Semua hal yang berbau kesenangan, kepuasan, dan juga kekuasaan itu adalah hasrat yang harus dipenuhi. Harus. Kalau nggak puas. Iya dong. Ininya menggebu-gebu dia sama kesenangan duniawi, terutama kekuasaan. Kayaknya kalau udah jadi penguasa gitu ya haus ya, berat ya. Maksudnya itu. Ini kalau misalkan Pak George ada di Indonesia pasti makan uang jalan. Apapun akan dilakukan demi kesenangannya itu, walau harus dengan jalan pintas, bersekutu dengan iblis. Nah, bener kan? Udah buta dia. Nah, usutnya usut diketahui kalau si Mas George ini melakukan perjanjian dengan setan selama 24 tahun. Jadi kontraknya itu 24 tahun, guys. Dan selama 24 tahun perjanjian itu berjalan, dia harus menukarkan jiwanya sendiri kepada setan, menggadaikan dirinya sendiri. Tapi kurang lebih selama 16 tahun perjanjian dengan setan, si Mas George ini menyesali perbuatannya. Dia merasa ada yang keliru. Baru sadar, guys. Baru 16 tahun perjanjian berjalan. Dan karena itulah akhirnya si Mas George ini memutuskan untuk membatalkan perjanjiannya itu. Tapi kagak bisa.
Seperti yang kita bilang sebelumnya guys, kalau udah perjanjian dengan setan nggak bakal bisa lepas lagi, karena udah Ya, sudah terikat gitu. iya, kita udah menjual diri kita sendiri. Iya. Taruhannya diri kita, jadi ya nggak bisa permanen. Si Mas George pun dibunuh oleh setan untuk dijadikan tumba, dan bahkan kisahnya itu ditulis dalam judul The Tragical History of Dr. Faustus. Mohon maaf kalau Javanglis, Inggrisnya Jawa ya guys ya, karena kalau ngomong Inggris itu susah guys. The Tragical History of Dr. Faustus. Ini kayaknya kita harus nelpon Cinta Laura ini, ngebantuin kita ngomong dia. Sok kenal lo bang, SKSD, sok kenal sok dekat. So asik lah. Becek nggak ada ojek. Next, lanjut lagi yang ketiga. Di sini ada Robert Johnson. Usut punya usut, Mas Robert itu merupakan musisi blues dari Amerika Serikat di era 1900-an. Seorang musisi gitaris yang sangat-sangat wasis, handal, bahkan sampai masuk ke daftar 100 gitaris terbaik di dunia versi majalah Rolling Stone. Masuk ke 5 besar, peringkat 5 guys. Tapi di balik kemampuan dan kehandalannya itu ada kisah dan rumor di baliknya. Konon si Mas Johnson ini bersekutu dengan setan agar dia bisa menjadi gitaris yang profesional. Suatu ketika si Mas Robert ini disuruh pergi ke persimpangan jalan untuk bertemu dengan setan. Gak lain gak bukan untuk menjual jiwanya ke setan. Nah kemudian setelah itu si setan ini menyetel gitarnya si Mas Robert biar bunyinya itu bagus. Terus memberinya kemampuan untuk menguasai gitar. Auto wasis. Deng 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 deng. Contoh. Jadi pro ya ini ya. Ya, iya dong. Masuk peringkat 5, 100 gitar terbaik di dunia versi majalah Rolling Stone. Nggak mainan loh majalah Rolling Stone itu. Dan karena kemampuannya yang mumpuni itu, si Mas Johnson ini berhasil mengeluarkan 6 album sebelum akhir hayatnya. Dan kemudian di usia 27 tahun, si Mas Johnson ini atau si Mas Robert ini meninggal dunia. Dan konon kematiannya si Mas Robert ini kontroversial banget. Karena si Mas Robert ini diceritakan menggoda istri orang lain dan kemudian suaminya tahu. Akhirnya si Mas Robert ini dibunuhnya, dikasih minuman beracun. Masih muda umurnya. Iya. Ini 27 klub ya ini ya. Oh iya ya. Kayaknya. Itu apa itu? Kayak perjanjian kesehatan gitu mas. Itu namanya 27 klub gitu. Maksudnya nanti meninggalnya di umur 27 gitu. Oh, serem ya. Maksudnya kontraknya habis di umur 27. Ngeri ya. Kayaknya ada artis yang lain deh. Ada. Yang Banyak. banyak ya. Maksudnya zaman now ya guys ya. Kita nggak usah sebutkan. Yang pasti banyak dan salah satunya kita tahu. Boleh mengidolakan idola siapapun itu artis, tapi yang dicontoh yang baik-baik guys. Kita itu mengidolakan karena lagunya bagus, karena karyanya bagus. Next, lanjut yang keempat. Di sini ada Niccolo Paganini. Kalau tadi Mas Robert handal dalam gitar menggitar, kalau Mas Niccolo ini handal dalam memainkan biola. Handal dalam mulut. Niccolo Paganini. Dia merupakan seorang musisi di akhir tahun 1700-an. Populer juga guys. Seorang pemain biola yang handal. Tadi masuk 100 besar di peringkat 5. Ini salah satu virtuoso biola terbaik di dunia yang pernah ada guys. Gesekannya maut pas itu. Enak didengerin. Nah usut Mas Niccolo ini mengarang lagu 24 Caprice, 24 Caprice, yang mana itu merupakan salah satu komposisi masterpiece yang ada dalam deretan karya komposer dunia. Masterpiece itu artinya bagus banget guys. Dan saking hebatnya ketika si Mas Niccolo ini memainkan musik, bola matanya itu sampai memutar ke belakang. Jadi matanya itu cuma kelihatan putih-putih doang guys. Wih, tanpa lihat gitu ya berarti. Berarti sampai gini gitu. Menghayati gitu ya mas. Menghayati banget gitu loh guys. Kimochi gitu. I feel so good karena memainkan musik. Ya, tapi aku baru tahu loh, orang main biola sampai matanya bola matanya sampai terbelalak ke belakang itu baru tahu loh. Iya sama. Udah gitu kalau kita lihat cara berdirinya di panggung, set lenggang gitu kan, rambutnya tipis-tipis gondrong kusut, terus postur tubuhnya itu kering cekung, ramping gitu. Itu semakin menambah rumor kalau Mas Niccolo ini adalah pemuja setan. Iya ya. Di atas panggung, apalagi pas dia main biola, sampai bola matanya itu terbelalak ke belakang, cuma kelihatan putih-putih doang. Agak creepy sih, ya kan. Serem sih, maksudnya sampai begitu loh, kita aja nggak bisa loh. Dan saking semangat main biolanya itu, sampai-sampai para wanita yang menontonnya jadi pingsan, terus para pria-pria jadi menangis terseduh-seduh guys. Getarannya jauh terbawa banget. Lagunya itu berhasil nyampe ke penonton. Apalagi pas Mas Niccolo ini memainkan sebuah lagu yang berjudul Les Streghe.
Mohon maaf, komposisinya itu kalau diterjemahkan artinya adalah penyihir. Dan konon para audiens yang menyaksikannya itu percaya kalau komposisi atau lagunya itu merupakan lagunya Mas Nicolo saat melakukan perjanjian dengan iblis. Ya bisa dibilang lagunya itu merupakan sesembahan untuk setan, untuk pemujaannya gitu loh. Iya. Kayak mungkin mantra-mantra atau menunjukkan gitu ya. iya, soalnya ya dari judulnya aja udah artinya penyihir. Jadi orang-orang ngiranya oh ini lagunya ini pasti untuk pemujaan ke setan nih, dengan menampilkan teknik supranatural. Dan bahkan beberapa penonton itu, beberapa audiens melihat si Mas Nicolo ini pas memainkan biola itu dibantu sama iblis pas nampilin komposisi L'Estrella ini. Kayak ingat itu loh Mas, yang gambar ada iblis nyetir di atasnya. Oh iya itu creepypasta gadis balet. Kalau kalian penasaran tonton di sini guys. Itu ya mengingatkan kita sama creepypasta itu. Wih, itu seperti itu ya mungkin ya, tapi nggak kelihatan. Yang lihat cuma orang-orang IndiHome. Indigo. Sorry guys. Nah usut kemudian di tanggal 27 Mei 1840 si Mas Nicolo ini meninggal dunia karena ada pendarahan internal. Dan ironisnya jenazahnya itu nggak diterima di pemakaman Katolik Genoa di Italia pada waktu itu. Karena ya itu tadi, si Mas Nicolo ini dipandang udah melakukan perjanjian dengan setan. Dan bahkan jenazahnya itu baru bisa dikuburkan di tahun 1876 di pemakaman Kota Palma di Italia. Serem banget ya. Iya. 30 tahun baru bisa dimakamkan, itu jenazahnya gimana itu? Cuma disemayamkan doang gitu ya berarti ya? Di rumahnya atau mungkin di tempat lain gitu ya guys ya? Serem ya guys ya? Kalau menurut kita yang terseram sejauh ini ya yang terakhir ini. Karena dari ceritanya itu dari aspek ke aspek seram semua guys. Di bumi aja ditolak ya, apalagi di sana ya. Nah itu ya guys ya, orang-orang terkenal, tokoh-tokoh terkenal yang menjual jiwanya ke setan. Gimana menurut kalian? Mungkin masih ada yang lainnya lagi yang belum kita jelaskan di video kali ini. Boleh banget tulis aja di bawah. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga IG kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.